أشهد أن محمدا رسول الله لا بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertahmid kehadirat Allah Azza wa Jalla. Hari ini kembali hadir, mudah-mudahan menjadi bagian dari sarana untuk mendapatkan subulas salam. Sebagaimana ayat yang tadi dibaca, bahwa yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Kita berharap mendapatkan jalan keselamatan. Sebab Nabi Musa alaihissalam pun pernah berkata demikian di hadapan Fir'aun, bahwa wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan hidup di dunia dan di akhirat itu dijamin untuk mereka yang berada di atas al-huda. Namun di sisi lain, hati yang enggan karena ada penyakit misalnya, akan sangat sulit untuk mengikuti al-huda itu. Apalagi hati dan pikiran dikuasai oleh arogansi intelektual biasanya. Nah, belakangan orang-orang yang meragukan atau berpandangan skeptis terhadap Al-Quran itu terus bermunculan atas nama rasionalitas. Jadi atas nama intelektualitas. Karena itulah Al-Quran akan sulit masuk ke dalam diri seseorang manakala ini ada keengganan atas kebenaran. Jadi pagi ini kita akan ulas temanya enggan jujur atas kebenaran demi menjaga kemasyhuran. Mungkin bahasa sekarang agak jarang ya disebut masyhur. Masyhur itu kan sebenarnya terkenal sama. Lebih banyak viral yang kita dengar ya, bukan masyhur. Bagaimana konteks kemasyhuran yang dimaksud? Pembahasan yang lalu sudah disebutkan bahwa tokoh Quraisy yang nanti ada ayat khusus ya tentang tokoh ini, kita ulas karakternya seperti apa. Namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Fajtama'u ilal walidi ibni Al-Mughirah yatadawaluna fi tilkal kalimah. Bahwa Walid bin Mughirah meminta tokoh-tokoh Quraisy untuk berkumpul di rumahnya, lalu mengadakan musyawarah dalam rangka menemukan satu istilah yang disepakati terkait dengan cara menghadang laju dakwah Islam. Karena semakin hari semakin banyak yang minat terhadap Islam, terutama kalangan du'afa, kalangan lemah. Maka sebagai inisiator, Al-Walid berkata, faqala lahumul walidu ajmi'u fihi ra'yan wahidan. Cobalah kalian sepakati satu terminologi, satu istilah, satu diksi yang tidak ada pertentangan. Wala takhtalifu. Sebutkan satu saja terkait dengan Muhammad. Maka mereka berembuk. Terjadilah dialog yang lumayan alot. Setidaknya 4 nama di situ, Bapak Ibu ya.
4 nama, 4 usulan yang disampaikan oleh peserta musyawarah. Yang pertama adalah, ya sudah kita sebut saja Muhammad itu kahin, dukun, paranormal. Oleh Walid ditolak, tidak. Wa ma huwa bikahin, dia bukan dukun. Sebab saya hafal karakter dukun itu seperti apa. Jadi pengalamannya luar biasa, banyak orang yang disebut Al-Walid bin Al-Mughirah. Tolak. Dan ini Quran mengabadikan ayat-ayat yang menggambarkan tuduhan mereka terhadap Rasulullah. Jadi kalau sekarang kahin lazim disebut paranormal. Itu dukun lah. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, Ki Joko Bodo. Joko sudah bodoh tapi dipercaya Pak ya. Alhamdulillah kalau nggak salah beliau bertobat ya. Bertobat kemudian membongkar semua padepokannya, termasuk rambutnya juga dipotong menjadi rapi. Setelah itu meninggal. Kalau nggak salah meninggal, kalau nggak salah. Kalau itu benar berarti beliau sudah qalbun munib. Hatinya kembali kepada Allah. Jadi pada dasarnya kita ini punya qalbun munib. Punya hati yang kembali. Cuman persoalannya adalah ada kembali yang terlambat, ada kembali yang masih mungkin berkesempatan. Kembali ke sini, kahin. Ditolak. Kemudian yang kedua, yang lain mengusulkannya sudah, fanaqul majnun. Kita sebut saja dia itu majnun, gila. Lagi-lagi Walid bin Mughirah menolak. Alasannya sama. Saya hafal orang gila. Wa arafnahu, kita kan tahu orang gila itu tidak mungkin benar ucapannya. Dan tidak mungkin ada yang percaya. Tapi mengapa kalau disebut gila dia banyak yang mengikuti? Wah, tolak juga. Lalu yang ketiga ya sudah kita sebut saja syair, dia penyair. Hanya karena beliau sering melantunkan Al-Quran yang menandingi diksinya, struktur kalimatnya, sintaks semantiknya itu mengalahkan syair. Dan katakanlah menurut mereka mirip syair. Lagi-lagi ditolak. Ma huwa bisyair. Bukan. Dia bukan penyair. Arafna sya'ra kullah. Kami tahu, kita semua ini tahu kan syair itu seperti apa. Dia bukan penyair. 3 ditolak lagi. Akhirnya yang keempat, kemudiannya sudah fanaqulu sahir. Jadi penyebutan syair dengan sair dengan sahir itu beda. Setidaknya 3 kata itu mirip-mirip ya. Kalau kita tidak menyebutkan dengan artikulasi bahasa yang berbeda, akan sama. Syair, sair, sahir. Syair telah tadi ya. Sair itu pokok sebetulnya. Suur. Sair itu inti atau pokok. Sedangkan sahir penyihir. Usulan yang keempat pun sama. Ma huwa bisahir. Karena bingung ditolak semua. Ya, terus kami gimana? Qalu famanakul. Lalu kami mengucapkan apa? Kalau memang 4 istilah tadi ditolak semua. Sok atulah pikirkan gimana kira-kira. Kata mereka. Jadi semacam keputusasaan mungkin ya. Karena 4 sebutan. Kahin, majnun, syair, sahir semuanya dimentahkan oleh orang yang disebut Al-Walid bin Al-Mughirah. Karena intelektualitasnya memang bagus. Nah, barulah di sini ada jawaban yang sebetulnya jujur. Jawaban ini menggambarkan evaluasi penilaian Walid terhadap Al-Quran. Coba kita simak, Pak. Qal wallah, demi Allah. Lazim ya, tokoh-tokoh Quraisy pun sudah mengucapkan demi Allah. Inna liqaulihi la halawah. Ini yang pertama. Sungguh ucapannya itu lezat, manis. Ucapan yang dimaksud adalah Al-Quran.
Jadi perkataan beliau dinilai oleh Walid la halawah, lezat, manis, nyaman gitu ya. Yang kedua, wa inna aslahu la'izkun. Aslah itu akar, pokok. Jadi dia mengibaratkannya apa yang diucapkan Rasulullah SAW maksudnya adalah Al-Quran. Diibaratkan dengan akar kurma yang la'izkun, kokoh. Makanya kenapa setiap mukmin diminta biasakanlah interaksi dengan Quran. Dalam rangka ini, la'izkun. Root of the thinking, akar pikirannya supaya kokoh. Supaya mindset kita itu terbentuk. Sebab yang saya yakini pada saat misalnya membaca tulis biografinya Ibnu Sina atau Ibnu Khaldun, justru beliau-beliau ini terinspirasi banyak oleh Al-Quran. Makanya Quran itu inspiring sebetulnya. Inspiring the Quran. Al-Quran itu menginspirasi siapapun. Nah ini, wa inna aslahu la'izkun. Bahwa Al-Quran itu ibarat akar pohon kurma yang tertancap kuat. Yang ketiga, wa inna far'ahu la janah. Kalau yang tadi akar, kalau yang ini far'ah. Far'ah itu cabang. Alias ranting tangkai. Jadi digambarkannya cabangnya penuh dengan buah yang siap dipetik lajanatun. Artinya setiap kali kita tilawah, mentadaburi Al-Quran, maka sesungguhnya sedang siap-siap memanen banyak nilai yang bisa kita ambil. Nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, dan seterusnya. Bukan saja otak yang dibentuk sedemikian kuat. Bahkan beberapa penelitian kan menyebutkan bahwa yang terbiasa dengan Quran, berinteraksi, memikirkan, mentadaburi terus begitu dari waktu ke waktu, itu sama dengan memperlambat kepikunan. Karena pada saat kita terbiasa menelaah Al-Quran, ayat demi ayat, satu demi satu, terus mikir gitu, pakai gitu, dalam waktu yang lama, itu sesungguhnya sama dengan menggunakan simpul-simpul otak, menggerakkan. Itu beberapa penelitian seperti itu. Saya ambil contoh, Bapak Ibu ya. Meskipun mungkin awalnya tidak bersambungan ya, tapi coba kita kaitkan. Jadi ada peneliti, saya baca ini dalam buku manajemen kecerdasan. Dari tikus 2, tikus yang satu, tikus A itu hanya diberi makanan, minuman, makan. Mungkin kalau bahasa Turkinya hardolin. Hardolin, apa ya hardolin? Cuman itu aja aktivitasnya. Tikus yang kedua, sebaliknya diberi semacam alat komedi. Komedi ya, berputar, alat komedi. Yang berputar. Sehingga tikus ini kalau habis makan, naik itu muter terus, berlari. Berbulan-bulan tuh dibiarkan. 2 tikus dengan fasilitas yang berbeda. Jadi yang satu hardolin saja, habis makan tidur, karena kenyang mungkinnya. Yang ini sebaliknya ada permainan yang membuatnya aktif. Sekian bulan kemudian, dua-duanya disuntik mati. Dibelah. Lalu kepalanya dilihat. Ternyata hasil temuan mengatakan berbeda. Otak tikus A yang hanya hardolin tadi kecil. Sementara otak tikus B mengembang besar. Maka kesimpulannya ketika otak diaktifkan itu tadi. Seperti tikus tadi. Nah ini bisa dikaitkan dengan kita. Ketika kita biarkan otak ini diam, tidak digunakan untuk mikir, ya sudah. Makanya rektor ITB bilang, kalau ingin masuk ke ITB, tutup TikTok.
Apa hubungannya? Sebab TikTok itu mematikan daya nalar gitu. Tapi anak muda kita justru senangnya, nah itu persoalannya. Jadi kalau ingin masuk ITB, tutup TikTok. Selesai. Udah susah tuh, Pak. Inilah persoalannya kondisi hari ini ya. Baik, kembali ke sini. Jadi apa yang dipaparkan oleh Al-Walid wa inna far'ahu lajanatun menunjukkan sebuah penilaian jujur. Nah, di sini dia sambil mengatakan begini, wa ma antum biqaidina min hadza syai'an illa urifa annahu batil. Ini sebuah penilaian yang luar biasa dengan jujur. Kalau kalian menghadapi orang ini, gitu ya, berbicara dengannya, kalian tidak akan pernah menemukan kebatilan. Itu sebuah ungkapan kejujuran yang luar biasa. Sebetulnya ya, pada diri wali. Wa in aqrabal qawli fihi li antakul. Tapi gini nih, kayaknya si yang paling dekat nih ya, kata dia. Sebutan yang paling dekat ya penyihir. Sebetulnya dalam diri Walid masih ragu juga. Tapi mirip-mirip lah kata dia. Kenapa? Ja'a biqali huwa sihrun. Sebab apapun yang disampaikannya, yang mirip-mirip itulah. Dalam bahasa dia, saat orang mendalami Quran, lalu terkesima dengan Quran, dan hatinya kemudian berubah, berpikir juga berubah, maka akan terjadi pemikiran yang disebut critical thinking. Berpikir kritis antara idealisme yang dibentuk oleh Al-Quran dengan realitas yang nyata. Sebab biasanya akan selalu berbeda, Pak. Terjadi gap. Kata Al-Quran begini, tapi realitasnya seperti ini. Nah, itu yang disebut critical thinking. Itulah yang oleh Walid disebutnya yufarriqu bainal mar'i wa abih. Sebab faktanya, kata dia, banyak orang yang berpisah dengan orang tuanya. Suami berpisah dari istrinya, padahal pengertiannya bukan disihir, tetapi ada perubahan mindset pada diri orang yang mempelajari Quran. Nah, oleh Al-Walid itu sama dengan disihir. Padahal tidak begitu. Coba saja Bapak Ibu lihat, amati bagaimana para mu'alaf cerdas. Saya ambil contoh lagi ya. Mungkin saya ulang kalau sudah. Andre van Doren. Mungkin nama ini sekian tahun yang lalu, tahun 90-an kalau nggak salah ya, 95-an. Dia pernah membuat film fitnah untuk mendiskreditkan Islam sebagai agama yang begini-begini, negatif lah. Namun Andre van Doren kemudian bersikap jujur, saya membenci Islam, tetapi tidak pernah tahu apa itu Islam. Akhirnya dia mempelajari Al-Quran. Itu. Nah, di sini agaknya tuduhan yang disampaikan oleh Al-Walid seperti ini. Ketika Andre van Doren mempelajari Islam, dimulai dari baca Al-Quran, meskipun dia membaca terjemah ya, bukan pendalaman yang sesungguhnya. Dia buka Al-Fatihah, kaget tuh, terkejut dengan sistematika di dalam Al-Fatihah. Naik Al-Baqarah sama. Ketika di Al-Baqarah dia banyak terkejut karena otaknya sudah banyak informasi, sudah banyak ilmu tentang Fir'aun. Tetapi dia temukan dalam Quran berbeda dengan yang dia baca di dalam Bible. Itu membuat critical thinking. Beda ya. Lebih sempurna di dalam Quran. Ketika dia membaca Al-Imran, otaknya sudah terisi oleh kisah Maria. Jadi otaknya sudah ada informasi tentang Maria. Maryam maksudnya. Maka ketika dia baca Al-Imran terkejut. Apa yang di dalam Bible tidak ada, di Quran ada. Justru Maria menurut dia ya, itu diistimewakan. Masuk An-Nisa.
Di otaknya sudah tertanam bahwa Islam itu mendiskreditkan perempuan. Tapi ketika membaca An-Nisa, dia terkesima. Oh sebaliknya. Nah, nggak sampai surat Al-Maidah. Itu baru An-Nisa. Sudah terkejut, sudah terkesima, critical thinking-nya menguat, terbanglah dia ke Qatar, diskusi dengan tokoh di sana. Lantas syahadat. Jadi artinya yufarriqu bainal mar'i wa abi, memisahkan seseorang dari bapaknya, dari saudaranya, dari pasangannya, bahkan dituduh oleh Walid itu sama dengan sihir. Padahal bukan sesungguhnya. Ada terjadi perbedaan mindset cara berpikirnya antara yang sudah mendalami Al-Quran dengan yang belum. Hanya saja Bapak Ibu, kita sudah hafal ayatnya ya, la raiba fi gitu kan. Quran itu la raiba fi. Maka ketika kita masuk Al-Quran, ke dalam Al-Quran, tapi dengan hati penuh skeptis keraguan, agak sulit menemukan kebenaran. Apalagi penyakit batin yang lain. Nah ini Bapak Ibu yang menggambarkan sesungguhnya Walid bin Mughirah itu cerdas dan jujur mengakui kelebihan Quran tadi. Oke, karena pernyataan itu membuat peserta musyawarah merasa tambah bingung. Gimana sih Pak? Tadi bilang kita coba mencari kesepakatan supaya menghalangi Muhammad SAW untuk berdakwah. Lu kok mau dipuji-puji? Jadi bingung saya. Nah, semacam gitu. Kan tadi kesepakatannya supaya menemukan satu istilah nih. Yang tujuan utamanya dalam menghadang Islam. Kok malah muji-muji Quran sih, gimana maksudnya? Itu kejujurannya Pak. Akhirnya dalam riwayat, sebagian riwayat, wa tufidu ba'dur riwayat annal walida lamma radda alaihim kulla ma'radulah, bahwa mereka disebutkan dalam riwayat ini semua usulan tadi ditolak. Maka peserta musyawarah kemudian, ya sudah gini Pak, arina ra'yaka alladzi la ghadadata fi. Tolong dong perlihatkan pendapatmu. Yang mana yang mesti kami sepakati? Kata peserta. Termasuk Abu Jahal ada di situ. Arina ra'yak. Perlihatkan dong pendapatmu yang mana. Yang pertama bukan, yang kedua bukan, yang ketiga bukan, yang keempat bukan. Bukan semua, yang mana? Jadi mereka mendesak kita. Karena namanya musyawarah tetap harus ada satu kesimpulan kan. Nah mereka penasaran yang mana? Kok malah muji-muji Quran, kata dia. Akhirnya faqala lahum amhiluni, ya sudah. Beri saya waktu ya. Beri saya waktu hatta ufakkira fi dzalik. Saya mau mikir ini kira-kira yang tepat itu yang mana. Nah, Bapak Ibu, karena ucapan Al-Walid amhiluni hatta ufakkiru fi dzalik tadi, maka nanti ada ayat Quran yang menjawab tantangan Walid tadi. Fazallal walidu yufakkiru wa yufakkiru. Dia terus mikir, menemukan satu diksi yang dianggap paling tepat untuk mendiskreditkan Rasulullah. Nah, nanti kalimat yufakkiru wa yufakkiru, terus berpikir, dijawab oleh surat Al-Muddathir. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar, dan seterusnya. Jadi ayat itu yang nanti akan kita bahas lebih khusus karena di dalamnya ada banyak pelajaran buat kita. Baik, dari sini tadi sudah saya sampaikan ujian penilaian Al-Walid terhadap Al-Quran. Setidaknya 3 poin penting ini Pak. 1, la halawah. Dia menyebut Al-Quran itu sesuatu yang sangat manis, lezat. Menggambarkan seperti rasa, ya, taste. Mungkin makanan buah, mungkin makanan sayur atau yang manis itu la halawah, lezat sekali, enak.
Itu menggambarkan daya tarik intrinsik yang dialami oleh Al-Walid saat kita membuka menelaah Al-Quran. Jadi kita pun sama. Kalau kita udah terbiasa itu, oh iya ya indah sekali, enak. Di situ ada unsur tenang, pikiran nyaman. Bahkan boleh jadi insya Allah menemukan solusi saat buntu pikiran. Itu yang dipaparkan oleh Ibnu Sina. Kalau saya bingung, mengalami stuck of thinking, maka saya ambil air wudhu katanya. Ambil air wudhu, terus tilawah pelan, sambil memikirkan. Itulah la halawah. Yang kedua, la izkun. Batang pokok kurma yang kuat, tebal. Ini menggambarkan bahwa orang yang terbiasa berinteraksi dengan Quran, mengambil nilainya, maka pemikirannya mantap, prinsipnya juga kuat, tidak mudah roboh. Ini sebuah metafor fondasi wahyu. Maka jangan sampai muslim itu lebih mengunggulkan rasional dengan menempatkan wahyu di bawah. Pada dasarnya pasti Pak kalah. Ya insya Allah lah sudah cukup pengalaman dari beberapa pengalaman pribadi ya. Orang-orang yang selama ini meragukan Quran atau tadi ya skeptis misalnya, ujungnya itu pasti balik lagi. Kita tahu kan, usia itu bertambah, fisik melemah, memori juga melemah. Lihat saja, nanti pada waktu paling tidak sebelum matinya dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani, tolong dong ya Allah beri saya kesempatan kedua. Padahal selama ini merasa bangga dengan intelektualitasnya, ingin melawan sunatullah, ingin melawan kehendak Allah, ujung-ujungnya gak bisa dikalahkan. Itulah banyak ini orang yang mengalami seperti itu. Yang belakangan muncul beberapa nama di dalam Facebook akun itu yang mendesakralisasi lah kira-kira ya tentang akidah Islam. Mungkin lain waktu sahabat kita perlihatkannya contoh-contoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi apa yang dipaparkan oleh Al-Walid menunjukkan kejujuran tadi ya. Ada la halawa, ada la izkun, ada la jannah. Akal yang mengakui kebenaran tidak akan membawa keselamatan jika hati tetap tunduk kepada hawa nafsu. Jadi mari kita belajar, yang paling penting lebih dulu adalah hati. Supaya tadi menurut Al-Maidah 16 kan, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi Allah akan membimbing, akan mengarahkan orang yang hatinya sudah ittaba'a ridwana, sudah mengikuti keridhaan Allah. Mengikuti itu nggak mungkin muncul tanpa diawali oleh keterbukaan, kejujuran hati. Maka dalam konteks modern, kisah tentang Walid ini menjadi pelajaran tentang bahaya propaganda, manipulasi opini publik, dan rasionalisasi ini. Rasionalisasi yang menutupi nurani. Sementara hari ini justru di era digital apalagi ya, justru sedang digencarkan untuk rasionalisasi. Betul nggak sih Tuhan itu ada? Kata sebagian orang yang agnostik tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disebutkan ya tentang beberapa istilah la hawa. La janatun sama, menggambarkan buahnya. Al-Quran bukan hanya indah didengar, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata. Dan perubahan nyata dimulai dari cara berpikir atau mindset. Maka Al-Quran itu bukan saja indah didengar sekaligus sebagai obat, tapi pembentuk mengenai pola pikir yang berbasis akar kuat akidah. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan surat
Ar-Ra'du di sini. Surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau Bapak perhatikan, ma biqaumin itu perubahan. Ma bi anfusihim juga perubahan. Jadi artinya perubahan kondisi umat, bangsa, kaum, masyarakat, komunitas, kelompok hanya bisa terjadi ketika individu di dalam kelompok itu sudah terbuka. Sedangkan yang terbuka lebih dulu dari individu adalah hati. Ma bi anfusihim, sesuatu yang ada pada dirinya. Jadi kalau hatinya belum terbuka, sulit untuk terbuka. Hanya saja ada orang yang hatinya dibuka lewat peristiwa mungkin yang dahsyat, yang menakutkan, yang mengerikan, yang menyulitkan, yang menyusahkan hatinya begitu kuat, baru sadar. Ada yang tidak. Saya kira Fir'aun itu contoh terbaik barangkali. Fir'aun itu contoh terbaik tentang orang yang ditampar oleh kematian yang sulit baru beriman. Terlambat kan di situ. Saya cukup sering mendapatkan kisah-kisah seperti itu dari seseorang yang cerita. Ujungnya sama, kalah dia baru. Tapi kalau belum mengalami itu, ma bi anfusihim. Jadi ada yang lebih awal terbuka, alhamdulillah. Ada yang tidak, tapi lewat peristiwa yang tadi itu. Makanya tilawah Quran kita biasakan, insya Allah menjadi syifaun, penawar. Kalau penawar obat itu terus kita masukkan dalam hati, insya Allah menjadi hayatul qalbi, hatinya hidup. Kalau hatinya hidup, husnul a'mal. Hayatul qalbi sama dengan husnul ahwal. Keadaan ruhani yang baik. Kalau husnul ahwal akan bersambung ke husnul a'mal. Amalnya juga berkualitas. Kalau terus bertahan dengan husnul a'mal, insya Allah husnul khotimah kan ujungnya. Karena hayatun thayyibah. Hidupnya baik, senantiasa terarah oleh bimbingan. Bapak Ibu, kemudian yufariku yang dipahami oleh Walid bin Mughirah memisahkan seseorang wa abi dengan ayahnya, dengan saudaranya, wa akhi dengan istrinya. Itu sebetulnya bukan menyihir ya. Tapi memang tadi ketika Al-Quran sudah dibahas, dipahami oleh dia, akan terjadi pertumbuhan logika. Sementara orang yang tidak baca tidak berubah logikanya, otomatis berbeda di situ. Namun biasanya orang-orang yang sudah berubah ini mengajak dulu pasangannya, istrinya, tidak mau ya sudah masing-masing. Jadi yang Bapak Ibu dengar bagaimana saudara kita Felix Yao kan begitu. Dia pelajari Quran, kaget, terkejut, lalu otomatis terpisah secara akidah dengan saudaranya. Tapi tetap dia bertanggung jawab untuk mengantisipasi tuduhan tadi. Yufarriqul bainal mar'i wa akhi wa abi wa sahibati dan seterusnya. Ini sebetulnya bukan sihir, tetapi hati yang bertumbuh, yang satu hatinya tidak bertumbuh. Terjadilah perbedaan. Nah, dari perbincangan yang sudah kita paparkan tadi antara kelompok Darul Nadwah dengan Walid bin Mughirah, kita bisa mengambil kesimpulan tuh bahwa kepentingan politik dan duniawi lah yang membuat mereka sulit mengakui kebenaran. Hati yang tertutup dan sulit bersikap jujur, itu jelas. Jujur dengan nurani, kuatnya tradisi lokal, sumber kehormatan dan harga diri masyarakat Mekah waktu itu. Semuanya duniawi itu, semuanya Quran menyebutnya hawa nafsu. Mereka sudah masuk kategori ilahahu hawa.
menuhankan hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat pandangan beberapa pensyarah ya atau para ahli sirah ya. Ramadan Al-Muti, misalnya beliau mengatakan pengakuan Al-Walid yang tadi ada la halawa, la janah, dan la idkun terhadap Quran. 3 istilah itu ya yang kita tangkap tadi menunjukkan bahwa kesaksian musuh terhadap mukjizat Al-Quran. Mukjizat terbesar seringkali diakui terlebih dahulu oleh lawan sebelum diakui oleh para pengikut. Kita ini kan pengikut Quran, Pak. Tapi karena jarang mendalami, orang yang lain malah mengakui kita belum. Gitu. Seperti itu kan? Karena kita belum pernah, mungkin jarang. Terus ada orang lain, Martin Lings misalnya, atau tadi Andre Van Dorn, atau yang lain, mereka meneliti, wow. Kita tidak mengucapkan wow, terus alif. Gitu. Mereka mengucapkan wow. Kenapa? Karena mendalami. Jadi kesaksian musuh seringkali lebih dulu. Kesaksian orang kafir lebih dulu daripada pengikutnya sendiri. Karena boleh jadi pengikutnya menjaga jarak dengan sumbernya Quran. Syekh Al-Ghazali mengatakan manusia bisa mengetahui kebenaran tetapi ia tetap memeranginya demi kepentingan politik. Saya kira di Indonesia juga sedang terjadi. Demi kepentingan politik, kebenaran itu tidak diakui. Malah ada upaya disembunyikan. Ya. Begitu pula Syekh Munir Al-Ghadban. Operasi perang informasi pertama dalam sejarah Islam itulah musyawarah yang dilakukan Walid bin Mughirah dengan tokoh-tokoh Darun Nadwa tadi. Itu perang opini itu, Pak. Bisa dikatakan begitu, kata Syekh Munir Al-Ghadban. Ini perang opini pertama yang dirancang manusia terhadap upaya menutupi kebenaran. Menyusun framing, menyatukan narasi, menghindari kontradiksi, membangun opini publik, itulah yang disebut perang informasi. Dan sekarang juga sama, sedang berlangsung hari ini di kita. Lewat akun-akun Facebook, kalau Bapak Ibu ikuti, waduh Masya Allah. Terhadap Islam, terhadap Quran, terhadap Rasulullah SAW itu panas kadang. Kalau kita masuk ya, maka kita siapkan di sini logika Quran yang benar, kenikmatan berinteraksi, insya Allah itu bisa menjadi benteng ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abul Hasan Al-Nadwi juga menyebut sama ya, konten Al-Quran itu mengguncang fondasi jahiliyah, bukan hanya akidah, tapi membongkar budaya, ekonomi, aristokrasi, kepemimpinan masa itu. Sedangkan para pemimpin Darun Nadwa ketakutan. Ini kalau diikuti semua, celaka kita bergeser, takut mereka. Namanya tidak masyhur lagi, ekonominya mungkin tertutup. Itulah ketakutan-ketakutan mereka. Sayyid Qutb menyebutnya, di antara mereka terjadi konflik batin yang hebat. Karena di satu sisi mengakui kebenaran Quran dengan sebutan yang sudah disampaikan, di sisi lain takut kalau akses mereka berkurang. Itulah konflik batinnya. Nah, saya kira hari ini di Indonesia juga banyak yang konflik batin. Ini kalau ketahuan bahaya. Pasti kan, Pak? Yakinlah. Kalau ada kebusukan yang disembunyikan, mereka bingung. Kalau ketahuan, bisa Bapak Ibu bayangkan, kan masih disembunyikan kan mengenai siapa sih sebetulnya pengambil keputusan yang membuat 6 laskar FPI itu mati? Kan disembunyikan sampai hari ini. Siapa? Kita tidak tahu, sulit sekali. Apakah betul Sambo ataukah ada yang lain dan seterusnya? Kan sampai hari ini disembunyikan nggak, Pak? Sembunyikan. Sebab kalau dibuka, pasti banyak yang ketahuan, kebongkar semua.
panjang. Nah itu. Jadi sulit, tapi saya yakin mereka konflik batin. Beberapa dari pelaku yang ikutkan kalau nggak salah katanya dia meninggal. Tapi itu kan meninggal duluan, informasinya tidak sempat keluar. Inilah Pak, konflik batin yang hebat dialami oleh siapapun yang menyembunyikan kebenaran. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, kata Al-Baqarah. Allah akan mengungkap, akan menyingkap apapun yang kalian sembunyikan. Saya kira bahasa lokalnya sangat dikenal ya, pakai peribahasa. Bahwa bangkai yang disembunyikan, gitu kan. Itu kan sebetulnya kalimat yang bisa kita yakini memang faktanya demikian. Kalau mau pakai dalil Qur'annya tadi, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Lah, apa para ibu bapak pelajaran dari kisah ini? Pertama, musuh terbesar Islam sering mengetahui kebenaran lebih dahulu. Al-Walid contohnya tadi. Bukan orang bodoh, cerdas. Ya kaya raya, ya cerdas, pemikir sastrawan juga. Ia justru pakar sastra Arab masa itu. Semakin tinggi ilmunya, semakin jelas ia melihat keajaiban, melihat keutamaan, melihat keunggulan Al-Quran. Tetapi tertutup oleh kesombongan. Itu poin pertama. Jadi hari ini pun sama. Kalau orang jujur terhadap Al-Quran, insya Allah pasti mengikuti. Yang kedua, kesombongan lebih berbahaya daripada kebodohan. Kalau bodoh tidak tahu sih oke. Yang paling sulit adalah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu paling sulit. Kalau orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, insya Allah bisa jadi pembuka. Yang paling repot adalah orang yang tahu bahwa dia tahu, tapi nggak pernah berubah. Mungkin banyak makan tempe kali ya, orang yang tahu bahwa dia tahu. Itu. Nah, di sini saya kutip hadis Bapak Ibu. Kata Sauban, Maula Rasulullah SAW, an Rasulullah SAW, qal, Rasulullah SAW bersabda, man faraq ruhul jasad, siapa yang ruhnya lepas dari jasadnya alias meninggal. Wa huwa bari'un min salas, dan ketika orang yang meninggal itu terbebas, terlepas dari 3 perkara. Artinya pada saat meninggal tidak ada 3 itu. 1, al-kibru, sombong. 2, al-gulul. Al-gulul, khianat harta. Korupsi masuk sini, Pak. Ad-dain, yang ketiga hutang. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi 3 perkara yang menghalangi seseorang masuk surga. 1, kibir, sombong. Sombong itu ada 2. Ada takabur, ada istikbar. Takabur biasanya semua orang yang punya aset, punya sumber daya, sangat besar kemungkinannya menjadi takabur. Kalau orang miskin, orang lemah, sangat besar kemungkinannya menjadi istikbar. Tapi takabur dan istikbar sama, disebut sombong juga. Jadi kalau orang yang lemah, yang non sumber daya, yang non aset, barangkali bukan takabur sombongnya, tapi istikbar. Tapi kalau orang yang punya sumber daya, punya aset dan seterusnya, besar kemungkinan dua-duanya. Takabur dulu, baru istikbar. Itu bedanya. Nah, Walid bin Mughirah lebih dominan takaburnya. Jujur dia mengakui kebenaran Quran, tapi sulit menerimanya. Kenapa? Karena ketakutan masyhurnya hilang. Gulul itu korupsi. Itu bisa menjadi pembatal. Contohnya yang populer adalah di dalam Al-Lu'lu' wal Marjan disebutkan seseorang mati syahid di perang Uhud. Lalu saudara-saudaranya saking gembiranya saudaranya ini mati syahid, berkeliling
fulanun syahidun, fulanun syahidun, semacam karnaval. Sampailah di depan Rasul, fulanun syahidun ya Rasulullah. Dia mati syahid. Dia ikut bersama engkau. Apa kata Rasul? Lah, tidak. Huwa finar, dia masuk neraka. Kagetlah orang itu. Bagaimana bisa? Ya, karena ketika perang Badar ada gonima, dia mengambil zirah, mengambil rompi anti peluru lah kalau sekarang. Dia mengambil rompi perang, baju besi. Itulah menjadi penyebab batalnya dia ke surga. Bayangin Pak, berapa harganya zero dengan 70 kg emas? Kan beda jauh tuh. Masya Allah. Itu batal masuk surga. Gara-gara kematiannya sempat mengambil atau berkhianat harta tadi. Itu namanya gulul. Bahasa kitanya korupsi. Surat Al-Imran menyebutnya, wa may yaghlul, siapa yang korupsi, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang ke hadapan Allah sambil memikul harta hasil korupsinya. Diseret di neraka, sampai ke neraka, sampai ke tengah-tengah. Itulah gulul. Jadi bukan persoalan besar kecilnya ya masalah korupsi, tetapi substansinya pada mengambil yang bukan hak. Yang ketiga, adain hutang. Nah, hutang inilah Pak, Bu, jangan dianggap sepele ya. Makanya ketika orang sudah meninggal, segera diingatkan anak-anaknya atau keluarganya, proseslah, diambil dari harta orang yang meninggal. Kalau nggak punya, baru diproses berikutnya. Itu yang kedua pelajarannya. Yang ketiga, propaganda muncul ketika argumentasi gagal. Biasanya selalu begitu kan Pak. Karena gagal argumentasinya lemah, langsung yang diserang ad hominem katanya. Pribadi. Selalu begitu kan. Karena ya di kita banyak nih, sering lah saya kira ya. Sering sepanjang 2-3 tahun ini kan disuguhi hal-hal yang perdebatan tanpa henti. Bukan substansi argumentasinya. Ya. Jadi propaganda terus begitu. Argumentasi nggak bisa, framing, stigma, propaganda terus begitu. Aduh, capek kadang-kadang. Yang keempat, fitnah selalu dibungkus dengan sebagian fakta. Maka hari ini barangkali perlu kejernihan ya, kejernihan hati dan pikiran supaya tidak dikotori gitu oleh hal-hal yang hoax. Yang kelima, konsensus kebatilan tetaplah batil, tetap batil. Meskipun mayoritas membenarkan, tetap batil. Batil nggak bisa berubah. Hanya gara-gara sudah semakin banyak, tetap batil. Dan ukuran batil itu balik lagi, Al-Quranul Karim. Dari situ saja gambarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang fikih siratnya yang bisa kita ambil. Sekarang dari sisi sains, kalau kita pelajari dekatkan dengan sains ya, framing teori Erving Goffman menyebutnya begitu. Maka sampai hari ini Quran akan terus di framing, Islam akan terus di framing oleh mereka yang membencinya. Yang tujuannya satu, yudfi'u nurallah biafwahihim, memadamkan cahaya Allah. Nah, kita sebagai muslim mestinya jangan diam. Berikhtiarlah. Political communication, ilmu komunikasi politik mengenal istilah disiplin pesan, unifid naratif. Naratif yang satu sepakat untuk mendiskreditkan Islam. Pokoknya kampanye koordinasi demikian rupa. Hari ini selalu begitu. Jadi kemampuan komunikasi menjadi penting. Jangan dianggap sepele. Komunikasinya tentu bukan semata-mata lisan ya, tapi juga ada tulisan sekarang. Makanya akun-akun tadi saya bilang, aduh terus bermunculan. Tujuannya satu, bagaimana mematikan. Jadi komunikasi itu penting agar tidak seperti ini, Pak. Ijazah hilang, terbitlah karet gelang.
Silakan klik di YouTube, banyak tuh. Pak Wapres diajak ngobrol, main karet, tangannya terus. Itu tanda apa kira-kira? Kadang-kadang ya Allah segitunya. Nanti bisa ibu bapak klik aja lah. Pokoknya ijazah hilang, terbitlah karet gelang. Yang menarik komentar netizennya, aduh pedes Pak. Saya kutip di sini beberapa ya, pedesnya luar biasa. Kenapa? Karena kemampuan komunikasi yang lemah. Kita tahu komunikasi itu kan bukan semata-mata lisan, bibir, bukan. Komunikasi itu yang saya pelajari paling tidak 3 unsur kan. Nalar, kognisinya jalan untuk merancang atau menyusun kalimat, diksi dan sebagainya. Hati untuk mengendalikan. Mulut itu untuk mengungkapkan ekspresinya. Di 3 itu, makanya Nabi Musa alaihissalam berdoanya Rabbis rohli sodri dulu, baru wahlul uqdatam min lisan yang kedua. Jadi kalau sodrinya bermasalah, maka lisannya pun bermasalah. Ini contohnya, ayo pakai karet gelang, tapi nggak orang mudeng gitu, nggak bisa menangkap apa yang disampaikan. Kemudian yang terakhir bias konfirmasi, bahwa masyarakat kita hari ini kan gampang diprovokasi, langsung serentak gitu, tanpa memilah ini bener nggak sih? Itu namanya bias konfirmasi. Hari ini dominan sekali. Sehingga ayat yang mengatakan fatabayanu, klarifikasi dong, nggak dipakai oleh masyarakat Islam. Begitu pula dengan disonansi kognitif. Ya. Jadi keyakinan batin bahwa Quran itu benar sebetulnya. Cuman ketakutan terhadap kepentingan pribadi membuatnya lebih baik menolak. Nah, apakah watak-watak semacam itu berkemungkinan ada pada diri kita? Sama. Kalau kita tidak ikhlas, tidak ridho, maka besar kemungkinan penyakit batin yang pada diri Walid bin Mughirah begitu kuat juga bisa hadir dalam diri kita. Demikian para bapak, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sosok Walid bin Mughirah. Ini baru pembukaan. Karena nanti ada gambaran ayat yang tadi saya sebutkan sepanjang surat Al-Mudaththir sejak ayat 11 khususnya sampai 26 itu menggambarkan sosok Walid bin Mughirah. Mungkin kita akan ulas lebih khusus ya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.